Bagaimana mungkin seorang pria datang ke klub terbesar di dunia saat mereka sedang berada di titik terendah, mengubah kehancuran menjadi kejayaan, membalikkan kekacauan menjadi mahakarya sepak bola, dan hanya dalam satu musim mengembalikan Real Madrid ke tahta tertinggi Eropa. Namun setahun setelah kejayaan itu, ia diusir seperti tak berarti apa-apa. Dan ketika semua orang berpikir kisah itu telah usai, 6 tahun kemudian, ia kembali tanpa banyak kata, tanpa janji besar, dan sekali lagi ia menciptakan keajaiban yang bahkan lebih gila dari yang pertama. Dari ruang ganti yang penuh keraguan, dari skuad yang dianggap sudah habis, Carlo Ancelotti menulis ulang sejarah dan untuk kedua kalinya, ia menjadikan Real Madrid sebagai tim terhebat di dunia. Tapi pertanyaannya masih menggantung. Bagaimana mungkin seorang pria yang 2 kali membawa Real Madrid ke puncak justru sempat dibuang seperti tak pernah berjasa? Inilah kisah luar biasa tentang Carlo Ancelotti, sang maestro tenang yang 2 kali membangkitkan raksasa yang tertidur dan membuktikan satu hal kepada dunia. Ketenangan adalah bentuk kekuatan yang paling berbahaya. Perjalanan Carlo Ancelotti bersama Real Madrid dimulai pada tahun 2013, namun pada saat itu ia sudah dikenal sebagai salah satu manajer terhebat sepanjang masa. Dengan karir bermain yang luar biasa, jadi izinkan saya untuk menceritakan kisahnya dengan singkat terlebih dahulu. Seperti kebanyakan manajer top lainnya, Carlo Ancelotti juga merupakan pemain top. Ia memulai karirnya di Parma, lalu pindah ke AS Roma, sebelum mencapai puncak karirnya bersama AC Milan. Di sana ia bermain selama 5 tahun dan mengangkat trofi 2 Liga Champions pada tahun 1988 dan 1992. Ia memainkan peran kunci di tim dan dikenal sebagai gelandang hebat. Namun sayangnya karirnya harus berakhir pada usia 33 tahun karena cedera lutut yang terus berulang. Namun ia tidak butuh waktu lama untuk memasuki babak baru dalam hidupnya. Pada tahun 1992, ia ditunjuk sebagai manajer Reggiana dan mulai menunjukkan kualitasnya dari pinggir lapangan. Hanya 1 tahun di sana, ia langsung melangkah ke posisi manajer Parma. Disinilah ia belajar salah satu pelajaran paling berharga dalam karirnya, yang masih terlihat jelas dalam gaya melatihnya hingga hari ini. Carlo Ancelotti saat itu bersikeras dengan gaya permainannya. Ia selalu memilih formasi 4-4-2. Jadi ketika ia ditawari salah satu pemain terbaik di dunia, Roberto Baggio, ia menolaknya karena tidak cocok dengan sistemnya. Namun, ia segera menyadari bahwa itu adalah kesalahan besar. Sejak saat itu ia bertekad bahwa taktik dan gaya melatihnya akan selalu beradaptasi untuk mengakomodasi para pemain yang dimilikinya. Filosofi ini terlihat jelas di semua tim yang ia tangani di masa depan. Setelah Parma, ia menghabiskan beberapa tahun di Juventus, di mana ia sempat melatih Zinedine Zidane, yang kemudian akan menjadi asisten pelatihnya di Real Madrid. Setelah itu, Carlo Ancelotti mendapat pekerjaan terbesar dalam karirnya sejauh ini, menangani AC Milan. Di sana ia membangun salah satu tim sepak bola terhebat sepanjang masa, mengangkat 2 gelar Liga Champions dalam masa jabatannya selama 8 tahun dari 2001 hingga 2009. Ia sudah mengukuhkan dirinya sebagai salah satu manajer terbaik sepanjang sejarah, dan warisannya hanya terus tumbuh setelah itu. Setelah AC Milan, ia pindah ke Chelsea selama 2 tahun dan memenangkan 2 gelar. Kemudian ke PSG juga selama 2 tahun dan membawa mereka meraih gelar Liga pertama dalam hampir 20 tahun. Dan saat itulah pekerjaan di Spanyol terbuka untuknya. Jose Mourinho baru saja dipecat dari Real Madrid setelah membawa mereka meraih gelar Liga, lalu menghancurkan suasana tim dan meninggalkan mereka tanpa trofi pada musim 2012-2013. Saat Barcelona kembali mendominasi sepak bola Spanyol, Real Madrid butuh sosok baru. Ketika Carlo Ancelotti mendapatkan panggilan untuk menangani klub terbesar di dunia, itu adalah kesempatan yang mudah untuk diterima, namun bukan tugas yang mudah. Tim ini sedang berada dalam kondisi tidak baik. Mereka menutup musim sebelumnya dengan berbagai masalah besar di ruang ganti dan konflik dengan manajer. Meskipun memiliki nama besar, mereka tidak mendominasi sepak bola Eropa selama lebih dari 1 dekade dan sudah sangat lama tidak menjuarai Liga Champions. Namun, hari ketika Ancelotti tiba,
segalanya berubah. Dengan segala kekuatannya, ini bukanlah tim Real Madrid yang buruk, mereka hanya kekurangan arah. Dan itu yang diberikan Ancelotti. Ketika ia tiba, juga mengumumkan bahwa Zinedine Zidane akan menjadi asistennya. Carlo Ancelotti langsung mulai merombak skuad. Ia melepas beberapa nama besar seperti Kakak, Higuain, dan Mesut Ozil, lalu menggunakan dana tersebut untuk mendatangkan Dani Carvajal, Casemiro, Isco, Ilara Mendy, dan yang paling fenomenal adalah Gareth Bale dengan rekor transfer dunia sebagai rekrutan Galacticos terbaru. Skuad pun siap dan Carlo Ancelotti dengan cepat menemukan formasi pilihannya. Musim dimulai pada Agustus 2013 dengan kemenangan 2-1 atas Betis. Mereka juga membuka perjalanan Liga Champions dengan kemenangan telak 6-1 atas Galatasaray. Real Madrid terus melanjutkan performa bagus hingga menghadapi Atletico Madrid pada bulan September. Mereka kalah 1-0 dalam pertandingan yang akan sangat menentukan di akhir musim. Rivalitas dengan Atletico mencapai puncaknya tahun itu, dan kita akan membicarakannya lebih lanjut nanti. Namun, keadaan makin memburuk bagi Real Madrid karena mereka juga kalah di El Clasico pertama musim itu. Itu berarti 2 kekalahan dari 2 rival utama mereka. Tapi mereka bangkit dengan penuh gaya. Madrid asuhan Ancelotti tak terkalahkan sepanjang November dan Desember. Memasuki tahun baru, mereka lolos ke babak gugur Liga Champions, masih bertahan di Copa del Rey dan menanjak di klasmen La Liga. Segalanya berjalan lancar di bawah asuhan Ancelotti, dan harapan mulai tumbuh di Madrid. Memasuki bulan Maret, La Liga menjadi perlombaan 3 klub besar di Spanyol. Namun hasil bulan itu krusial. Real Madrid kehilangan poin saat melawan Atletico. Lalu di El Clasico kedua, mereka kalah 4-3. Pada bulan Mei, meskipun masih punya peluang juara, Real Madrid hanya mampu menang 1 dari 4 laga terakhir. Atletico pun menjadi juara La Liga. Barcelona berada di posisi kedua dan Real Madrid di urutan ketiga, hanya terpaut 3 poin dari puncak. Kekalahan krusial di bulan itu membuat mereka kehilangan gelar Liga. Namun di ajang Copa del Rey, anak asuhan Carlo Ancelotti mampu membalas dendam terhadap 2 rival mereka. Yang pertama terjadi pada bulan April saat mereka bermain di final Copa del Rey melawan Barcelona. Real Madrid menang 2-1 berkat gol dari Di Maria dan gol Gareth Bale yang menjadi salah satu gol solo paling ikonik dalam sejarah sepak bola. Dan dengan itulah Carlo Ancelotti dan Real Madrid mengangkat trofi pertama mereka musim itu. Tetapi sekarang mari kita bicarakan hadiah terbesar dari semuanya. Karena skuad Real Madrid pada musim itu berhasil menaklukkan sepak bola Eropa. Kompetisi ini telah mereka kejar selama hampir 1 dekade. Karena mereka sedang mencari gelar La Decima, yang berarti gelar Liga Champions ke-10 mereka. Di babak penyisihan grup, mereka tampil luar biasa, dengan Ronaldo memecahkan rekor gol terbanyak di babak grup dengan 9 gol. Di babak 16 besar, mereka mengajar Schalke di leg pertama dengan skor 6-1 dan kemenangan 3-1 di leg kedua, membuat mereka melaju dengan nyaman ke perempat final. Di babak selanjutnya mereka melawan Borussia Dortmund, finalis tahun sebelumnya. Meskipun mereka menang 3-0 di leg pertama, mereka kalah 2-0 di kandang lawan. Tetapi itu sudah cukup untuk membawa mereka ke semifinal. Di semifinal tantangan seharusnya jauh lebih berat karena mereka menghadapi Bayern Munchen, juara bertahan. Namun mereka menang 1-0 di leg pertama, dan ketika kembali bertandang, mereka menghancurkan Bayern 4-0 dan mengirim mereka ke final menghadapi rival sekota Atletico Madrid. Pertandingan ini sangat besar. Real Madrid telah kehilangan gelar Liga kepada Atletico dan mereka tidak ingin kehilangan trofi besar lainnya. Tapi segalanya tidak berjalan baik bagi skuad Ancelotti karena Diego Godin mencetak gol di babak pertama dan Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga menit ke-90. Namun di menit akhir, Real Madrid mendapatkan tendangan sudut dan Sergio Ramos menyundul bola masuk ke gawang untuk membawa pertandingan ke perpanjangan waktu. Gol penyeimbang ini menjadi nyawa tambahan yang memberi dorongan mental besar untuk skuad Ancelotti yang kemudian mencetak 3 gol melalui Gareth Bale, Marcelo, dan Cristiano Ronaldo untuk memastikan kemenangan dengan skor 4-1.
serta membawa pulang gelar Liga Champions ke-10 yang bersejarah untuk Real Madrid, dan yang pertama untuk Carlo Ancelotti bersama klub ibu kota Spanyol tersebut. Seperti yang kita tahu, itu bukan yang terakhir. Memasuki musim 2014-2015, Ancelotti menjual Xabi Alonso dan Angel Di Maria, lalu merekrut pemain-pemain kunci seperti James Rodriguez, Toni Kroos, dan Chicharito Hernandez. Mereka memulai musim dengan kuat, memenangkan Piala Super UEFA dan mencatatkan 22 kemenangan beruntun hingga Januari. Mereka juga memenangkan Piala Dunia antar klub. Namun pada bulan Februari semuanya mulai memburuk. Mereka kalah telak 4-0 dari Atletico Madrid di Liga. Meski begitu, Real Madrid masih memimpin klasemen. Musim sebelumnya mereka hampir meraih treble dan target yang sama ditetapkan pada tahun ini. Sayangnya semuanya mulai runtuh. Barcelona secara perlahan menyusun tim impian yang dipimpin oleh Messi, Suarez, dan Neymar, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Pada bulan Maret, Real Madrid kalah 2-1 di El Clasico, dan Barcelona menggunakan momentum itu untuk meraih gelar La Liga, mengakhiri musim di peringkat pertama, 2 poin di atas Real Madrid. El Real juga tersingkir dari Copa del Rey oleh Atletico Madrid dan tersingkir di semifinal Liga Champions oleh Juventus. Itu berarti mereka menyelesaikan musim tanpa satupun trofi besar. Cristiano Ronaldo mencatatkan musim terbaiknya dengan mencetak 61 gol, berkembang pesat di bawah asuhan Ancelotti. Namun sayangnya, suasana telah berubah di ibu kota Spanyol. Pada tanggal 25 Mei, Presiden Real Madrid Florentino Perez membuat pengumuman, "Kami telah mengambil keputusan sulit untuk membebas tugaskan Ancelotti dari jabatannya dengan segera. Tapi Ancelotti memenangkan hati para penggemar dan akan selalu memiliki tempat dalam sejarah klub. Namun di klub ini, tuntutannya sangat besar dan kami membutuhkan dorongan baru untuk memenangkan trofi dan menjadi yang terbaik." Banyak yang bertanya, apakah ini keputusan yang tepat? Tetapi dalam 3 musim berikutnya, Real Madrid memasuki era Zinedine Zidane yang memenangkan Liga Champions secara berturut-turut. Namun tidak butuh waktu lama sebelum mereka kembali dalam masa-masa sulit, dan saat itulah mereka kembali membutuhkan Ancelotti untuk datang dan menyelamatkan mereka untuk kedua kalinya. Setelah dipecat oleh Real Madrid, Ancelotti mengambil cuti setahun dari kepelatihan untuk menjalani operasi. Ia kemudian melanjutkan karirnya dengan mengelola Bayern Munchen, memenangkan Bundesliga, namun dipecat pada musim keduanya. Pada tahun 2018, ia menandatangani kontrak dengan Napoli, tetapi hanya bertahan 1 tahun. Hingga akhirnya ia mencapai titik terendah sepanjang karirnya sebagai manajer. Ia direkrut oleh Everton dan ia menghabiskan 2 musim di sana, di mana ia finish di urutan ke-12 dan ke-10 Liga Inggris. Namun satu panggilan telepon sudah cukup baginya untuk bangun dan meninggalkan Inggris, lalu kembali ke Spanyol. Saat itu musim panas 2021 dan Carlo Ancelotti menelepon CEO Real Madrid untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan pemain ke Everton. Ia kemudian bertanya bagaimana keadaan di Madrid. CEO Real Madrid menjawab bahwa mereka sedang berjuang untuk menemukan manajer dan segalanya tidak berjalan dengan baik sejak Ronaldo dan Zidane pergi pada tahun 2018. Dan saat itulah Ancelotti langsung menawarkan jasanya. Dan akhirnya Jose Angel Sanchez, CEO Real Madrid ini, membahas hal itu dengan Florentino Perez. Dan dalam waktu 3 hari, Ancelotti keluar dari Everton dan kembali ke Bernabeu, di mana ia akan menyelamatkan Real Madrid untuk kedua kalinya dalam karirnya. Yang menarik, baik Carlo Ancelotti maupun Real Madrid berada di posisi yang sama. Keduanya tampaknya telah melewati puncak kekuatan mereka dan membutuhkan kebangkitan karir, dan itulah mengapa mereka adalah pasangan yang sempurna. Inti dari skuad Real Madrid tetap sangat mirip dengan tim yang ditinggalkannya, dengan nama-nama seperti Modric, Toni Kroos, Dani Carvajal, Nacho, Isco, Marcelo, Casemiro, dan Karim Benzema. Tetapi juga ada pemain-pemain muda yang lebih baru dan sangat membutuhkan bimbingan seperti Vinicius, Rodrigo, Valverde, dan Militao. Di tim juga ada kiper baru Thibaut Courtois serta beberapa beban berat seperti Eden Hazard. Namun Ancelotti punya visi untuk tim ini,
Ia melakukan perekrutan besar dengan mendatangkan Eduardo Camavinga dan juga David Alaba dari Bayern Munchen. Sebelum musim ini dimulai, ada keraguan atas Real Madrid dan apa yang bisa mereka capai. Mereka telah berkinerja buruk selama bertahun-tahun dan pada dasarnya tidak diperhitungkan di semua kompetisi. Namun menjelang akhir musim, keraguan ini akan terbukti sangat salah. Perbedaan terbesar dari era pertamanya di Real Madrid adalah tidak adanya Cristiano Ronaldo, sosok yang biasa mencetak lebih dari 50 gol per musim. Tapi untungnya tahun ini Karim Benzema akan tumbuh menjadi sosok utama dan saat musim dimulai ia langsung membuktikannya dengan mencetak 2 gol di pertandingan pembuka La Liga. Vinicius juga ikut mencetak gol pada pertandingan itu yang merupakan pertanda era kebangkitan Real Madrid. Sejak Carlo tiba, segalanya berubah untuknya dan akan terus menjadi lebih baik musim demi musim. Mereka memulai perjalanannya di Liga Champions dengan kekalahan yang agak mengejutkan dari Sheriff di babak penyisihan grup. Namun kemudian tim kembali bersemangat dan memenangkan 5 pertandingan grup yang tersisa. Pada bulan Januari musim itu, mereka juga duduk di puncak La Liga dengan keunggulan 2 poin atas Sevilla di tempat kedua. Yang lebih menarik, mereka unggul 11 poin dari Atletico dan 12 poin dari Barcelona yang saat itu berada di posisi keempat dan kelima karena performanya yang buruk. Dari posisi ini, mereka tidak pernah benar-benar tergelincir di La Liga. Dan mereka akhirnya finish dengan nyaman di tempat pertama dengan keunggulan 13 poin. Gelar ini mereka kunci pada bulan April tahun itu. Namun, sebanyak mereka mendominasi La Liga, ada hadiah kedua yang lebih mereka incar, dan disinilah keajaiban benar-benar terjadi. Mereka tidak dapat dihentikan di Eropa. Di babak 16 besar, mereka menghadapi PSG, di mana Kylian Mbappe mencetak satu-satunya gol di leg pertama, membuat Paris menang 1-0. Di leg kedua, Mbappe kembali mencetak gol pembuka, dan pada menit ke-60, Real Madrid tertinggal 2 gol secara agregat. Namun, inilah momen di mana Karim Benzema sudah mulai on fire, mencetak hat-trick dalam 20 menit untuk mengakhiri pertandingan dengan skor agregat 3-2 dan mengirim Los Blancos ke babak berikutnya. Di babak perempat final, segalanya sama dramatisnya. Mereka menghadapi Chelsea sang juara bertahan. Karim Benzema mencetak hat-trick lagi di leg pertama, membawa Madrid menang 3-1. Chelsea mencetak 3 gol di leg kedua yang seharusnya membuat mereka lolos. Tapi pada menit ke-80, Rodrigo mencetak gol untuk membawa pertandingan ke perpanjangan waktu. Dan akhirnya Karim Benzema berhasil menciptakan gol pada menit ke-96 untuk mengirim Real Madrid ke semifinal. Dan entah bagaimana, pertandingan semifinal bahkan lebih dramatis. Mereka menghadapi Manchester City. Pertandingan City melawan Real Madrid ini menjadi krusial di era ini, karena siapapun yang menang selama 3 tahun ke depan akan terus menjuarai turnamen ini, karena mereka adalah 2 tim terbaik di Eropa saat itu. Leg pertama menyuguhkan pertandingan menegangkan dengan skor 4-3. Real Madrid menuju Bernabeu tertinggal 1 gol. Tensi pertandingan tinggi. Pada menit ke-73, Riyad Mahrez mencetak gol untuk memberi City keunggulan 2 gol secara agregat yang tampaknya akan mengakhiri semuanya. Namun, ini adalah Real Madrid. Sebelum peluit panjang dibunyikan, apapun bisa terjadi. Pada menit ke-90, Benzema mengirim umpan ke Rodrigo untuk memangkas defisit menjadi 1 gol. Dan 1 menit kemudian, Rodrigo kembali muncul untuk menyamakan agregat dan mengirim pertandingan ke perpanjangan waktu. Ini adalah satu penampilan paling heroik dalam sejarah Liga Champions. 6 menit memasuki perpanjangan waktu, Karim Benzema dijatuhkan di kotak penalti. Dan akhirnya hukuman penalti diberikan dan tentu saja Benzema mengkonversinya menjadi gol. Real Madrid mempertahankan keunggulan ini hingga peluit akhir, mengirim mereka ke final untuk menghadapi Liverpool. Pertandingan itu memang tak lagi seintens sebelumnya. Hanya 1 gol tercipta datang dari Vinicius Junior di menit ke-59. Tapi gol itu cukup untuk membawa anak-anak asuhan Ancelotti mempertahankan keunggulan, bertahan dengan gigih dan akhirnya dimahkotai sebagai juara Eropa hanya di musim pertama kepulangan sang pelatih veteran.
Musim itu memang tentang Karim Benzema, ikon Madrid yang menutup musim dengan luar biasa dan cukup untuk mengantarkannya meraih Ballon d'Or. Tapi bukan hanya tentang Benzema, karena seluruh skuad Real Madrid ini punya sesuatu yang istimewa. Mereka yang diremehkan sejak awal musim kini berdiri di puncak juara Spanyol dan juara Eropa. Setelah serangkaian perayaan, pasukan Los Blancos kembali bekerja, karena bagi mereka ini baru permulaan. Carlo Ancelotti memasuki musim keduanya di Madrid sebagai pelatih tersukses dalam sejarah Liga Champions dengan 4 medali di lemarinya. Ia mengubah tim yang dulu hancur menjadi tim yang penuh semangat, persahabatan, dan visi. Dan teka-teki itu belum lengkap, Ancelotti mulai menambah keping-keping baru. Ia merekrut Rudiger dan beberapa talenta muda lainnya, sambil melepas pemain-pemain lain seperti Marcelo, Isco, Gareth Bale, dan Casemiro. Musim dimulai dengan luar biasa. Madrid memenangkan 10 dari 11 pertandingan pertama di La Liga. Pemain-pemain muda seperti Vinicius, Rodrigo, dan Valverde terus berkembang pesat. Mereka menaklukkan El Clasico pertama, memuncaki grup Liga Champions, dan segalanya tampak berjalan mulus. Namun, segalanya berubah saat jeda Piala Dunia di bulan Desember. Momentum hilang. Ketika musim dilanjutkan, Madrid sempat kehilangan denyut nadi. Mereka gagal meraih kemenangan beruntun di Liga dan pada akhirnya tertinggal 10 poin dari Barcelona. Mereka tetap melaju hingga semifinal, tapi kali ini disingkirkan Manchester City dengan agregat telak 5-1. Meski begitu, musim itu tidak sepenuhnya gagal. Mereka tetap meraih Copa del Rey dan Piala Dunia antar klub. Tim ini masih muda dan yang paling penting ada visi yang jelas ke depannya. Musim 2023-2024 dimulai dengan kabar besar. Karim Benzema resmi mengucapkan selamat tinggal. Sang pemimpin, sang legenda, pergi setelah 2 tahun menjadi jantung tim di bawah Ancelotti. Penggantinya mengejutkan semua orang. Real Madrid merekrut Joselu, striker yang hampir tak dikenal. Tapi sedikit yang tahu bahwa nama inilah yang akan menyelamatkan seluruh musim mereka. Ancelotti juga melepas Eden Hazard dan Marco Asensio. Kini hanya 4 pemain yang tersisa dari era pertamanya: Modric, Carvajal, Nacho, dan Toni Kroos. Tapi keempatnya adalah fondasi kokoh bagi strategi Real Madrid yang baru dilancarkan, mendatangkan talenta muda terbaik dari seluruh Eropa. Mereka memulangkan Brahim Diaz dari masa peminjaman dan mendatangkan salah satu talenta muda terbaik dunia, Jude Bellingham, dengan harga 100 juta pound sterling. Banyak yang meragukan ia akan berkembang di bawah tekanan Santiago Bernabeu, tapi di bawah lingkungan yang dibentuk Ancelotti, Bellingham justru melebihi semua ekspektasi. Ia langsung menyabet gelar pemain terbaik La Liga di bulan pertamanya dan mulai mencetak gol demi gol dari lini tengah. Musim ini dimulai dengan kekhawatiran. Thibaut Courtois mengalami cedera ACL, tapi kiper pelapis Andre Lunin siap mengisi peran dengan heroik. Pada 28 Oktober, El Clasico pertama dimainkan. Jude Bellingham mencetak 2 gol, membawa Real Madrid bangkit dan menang secara dramatis. Di Liga Champions, Madrid melaju sempurna. 6 kemenangan dari 6 pertandingan fase grup. Mereka tampak tak terbendung. Dari tim satu orang seperti Cristiano pada tahun 2014 atau Benzema pada musim lalu, Ancelotti kini telah membentuk tim kolektif sejati dengan gol-gol tersebar antara Bellingham, Vinicius, Rodrigo, hingga Joselu. La Liga berjalan tanpa banyak gangguan, baik Barcelona maupun Atletico tidak mampu memberikan ancaman berarti. Pada tanggal 4 Mei, Real Madrid resmi dinobatkan sebagai juara La Liga untuk kedua kalinya dalam 3 tahun. Mereka juga memenangkan Supercopa de España dengan mengalahkan Barcelona. Namun seperti biasa, momen paling ikonik Real Madrid selalu disimpan untuk panggung Liga Champions. Babak 16 besar menghadirkan RB Leipzig. Real Madrid menang tipis 2-1. Lalu datang tradisi tahunan, duel melawan Manchester City di perempat final. Pertandingan paling ketat sepanjang sejarah keduanya. Leg pertama berakhir 3-3. Leg kedua berakhir 1-1. Pertandingan pun harus diakhiri dengan adu penalti. Luka Modric gagal mengeksekusi penalti pertama, tapi Andre Lunin jadi pahlawan. Madrid lolos ke semifinal untuk tahun ketiga berturut-turut.
Di semifinal mereka berhadapan dengan Bayern Munchen. Leg pertama berakhir 2-2 berkat 2 gol Vinicius. Di leg kedua Madrid tertinggal hingga menit ke-88. Dan saat itulah pahlawan paling tak terduga muncul, Joselu. Pada menit ke-88 ia berhasil mencetak gol. Dan pada menit ke-91 Joselu kembali mencetak gol keduanya. Real Madrid ke final berkat pemain ini. Di malam paling dramatis Eropa itu, mereka menghadapi Borussia Dortmund. Kali ini, Madrid adalah favorit mutlak. Dortmund tampil lebih berbahaya di babak pertama, tapi gagal menyelesaikan peluang. Lalu menit ke-74, Carvajal menghukum mereka. Dan 10 menit kemudian, Vinicius Junior memastikan kemenangan Real Madrid. Mereka juara Eropa lagi untuk ketiga kalinya di bawah Ancelotti. Final itu juga menjadi laga terakhir Toni Kroos. Sang maestro memutuskan pensiun di puncak. Ia kini menjadi pemain dengan jumlah gelar Liga Champions terbanyak sejajar dengan 3 rekan setimnya, Nacho, Carvajal, dan Luka Modric. Ancelotti sendiri kini mencatatkan rekor 7 trofi Liga Champions, 2 sebagai pemain, 5 sebagai manajer yang terbanyak dalam sejarah. Sungguh seorang manajer legendaris. Dan begitulah ceritanya. Dari seorang pelatih yang pernah didebak setelah membawa kejayaan, menjadi penyelamat yang datang lagi ketika semua orang telah kehilangan harapan. Carlo Ancelotti tidak hanya mengembalikan kejayaan Real Madrid, ia menjadikannya lebih megah dari sebelumnya. Ia merangkul para legenda yang menua, menyulap para pemain muda menjadi bintang, dan menjinakkan ego-ego besar di ruang ganti. Dalam dunia yang kejam seperti sepak bola Eropa, di mana satu musim tanpa trofi bisa berarti akhir karir, Carlo menunjukkan bahwa ketenangan, kepercayaan, dan kebijaksanaan bisa menaklukkan segalanya. Ia bukan pelatih yang paling flamboyan, ia bukan ahli taktik yang suka pamer di depan kamera, tapi ia adalah pria yang tahu cara memenangkan hati pemain, dan pada akhirnya memenangkan segalanya. 2 kali datang, 2 kali mengubah Real Madrid menjadi juara Eropa. Dan ironisnya, mungkin justru karena sifatnya yang sederhana, rendah hati, dan terlalu baik, Carlo Ancelotti seringkali diremehkan. Tapi itulah kekuatannya, karena ketika orang lain sibuk berbicara, Ancelotti sibuk menulis sejarah. Mereka memecatnya saat dia memberikan segalanya, tapi sejarah membuktikan ketika Real Madrid berada di ambang kehancuran, hanya satu nama yang mereka panggil, Carlo Ancelotti, pelatih yang tak hanya membawa trofi, tapi mengembalikan martabat sebuah kerajaan.